Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mematuhi perintah-perintahnya, mentaati perintah-perintahnya. Siapa saja yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, itulah hamba-hamba yang termulia, tercinta, tersayang di sisi Allah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang mampu menjalankan perintah-perintahnya secara otomatis mampu akan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia, yang tercinta, yang tersayang di sisi Allah adalah, di sisi Rasulullah adalah orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam kajian surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat itu berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat tersebut ada 3 macam bacaan sholawat. Sholawat yang pertama adalah sholawat Allah untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang kedua adalah sholawat dari para malaikat Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat yang ketiga adalah sholawat dari kita, dari umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian tafsir Al-Qurtubi dan para mufasir menjelaskan bahwa salawat Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 makna. Yang pertama adalah rahmatuhu, yang kedua adalah ridwanuhu. Yang arti dan maksudnya adalah setiap kali Allah bersolawat kepada Rasulullah adalah Allah menyayangi, mencintai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Allah bersolat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa meridhoi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholawat yang kedua dari malaikat Allah adalah para malaikat Allah selalu bersolawat kepada Rasulullah. Artinya yang pertama adalah ad-du'a, mendoakan Rasulullah, wal istighfar, dan memohonkan ampun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun baginda Rasulullah termasuk orang yang maksum, terpelihara dari noda dan dosa, tetapi para malaikat Allah senantiasa mendoakan kepada Rasulullah. Para malaikat Allah memohonkan ampun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah adalah ibarat gelas atau botol yang isinya penuh. Gelas dan botol yang isinya penuh ketika ada seorang hamba Allah yang bersolawat kepada Rasulullah. Ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah, ketika para malaikat bersolawat kepada Rasulullah, maka tumpahan-tumpahan pahala, tumpahan-tumpahan doa adalah mendoakan kepada kita semuanya, menyertai kita semuanya. Selawat yang ketiga adalah selawat dari umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah ad-du'a wa ta'zimu, mendoakan baginda Rasulullah, mengagungkan dan memuliakannya. Siapa saja yang mengaku umat baginda Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, artinya adalah mendoakan kepada Rasulullah, mengagungkan baginda Rasulullah. Orang yang senantiasa mendoakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan ridho Allah, akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat Allah, akan mendatangkan ampunan doa-doa dari para malaikat Allah, dan yang paling utama adalah orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, orang tersebut berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah orang-orang yang kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang setiap harinya bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan kabulkan 100 hajatnya. Man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina fil akhirati wa thalathina fid dunya. Siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu minimal 100 kali, bersolawat kepada Rasulullah minimal sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, atau agak panjang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak panjang lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Rasulullah menyampaikan minimal 100 kali, lebih dari 100 kali silakan, 500 kali silakan, 1000 kali silakan, 5000 kali silakan, minimal 100 kali sehari semalam. Siapa saja yang istiqomah bersolawat kepada Rasulullah 100 kali, maka Allah akan kabulkan 100 hajatnya, 70 hajatnya kelak akan diberikan oleh Allah di akhiratnya, sedangkan yang 30 hajat kita akan dikabulkan oleh Allah di dunia kita. Oleh sebab itu kesehatan kita, rezeki kita lancar, keluarga kita bahagia, anak-anak soleh solihah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan segala macam kenikmatan itu semuanya datangnya dari rahmat Allah, ampunan Allah, berkah dari sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hamba-hamba Allah yang cinta kepada Rasulnya, yang sayang kepada Rasulnya adalah hamba-hamba Allah yang terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya bahwa siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka sallallahu alaihi biha asran, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka akan diberikan rahmat oleh Allah 10 kebaikannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah kajian kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa
Ada seorang pemuda yang ibadah haji bersama ayandanya. Ayandanya sudah tua renta sakit-sakitan menjalankan ibadah haji. Kemudian ayandanya ketika menjalankan ibadah hajinya, sakitnya tambah parah. Di tengah malam sebelum peristiwa ibadah wukuf di padang Arafah, ayandanya sakit keras. Malam itu juga dipanggilkan dokter, tetapi justru ketika dipanggilkan dokter bukan kesembuhan yang ada, tetapi justru meninggal dunia ayah tersebut. Anak tersebut ditinggal ayahnya, sedih yang pertama karena ditinggal ayahnya, sedih yang kedua karena ayahnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, wajahnya hitam kelam, tidak bisa tersenyum sedikit pun. Oleh sebab itu, seorang Imam As-Sufyan Ats-Tsauri melihat seseorang yang datang ketika menjalankan ibadah haji. Laki-laki tersebut mengangkat kakinya, menurunkan kakinya, bersolawat kepada Rasulullah, tawaf, sa'i, bersolawat kepada Rasulullah, mengangkat kakinya, menurunkan kakinya, diikuti oleh Yai Sufyan Ats-Tsauri, guru besarnya Imam Asy-Syafi'i. Selesai berdoa ketika menjalankan ibadah sa'inya, maka ditanya, wahai seorang pemuda, gerangan apa yang menyebabkan Anda membaca sholawat, mengangkat kaki, baca sholawat, menurunkan kaki, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Panjenengan sinten wahai bapak? Ana Sufyan Ats-Tsauri. Saya adalah Sufyan. Masya Allah, panjenengan seorang yang mulia, seorang yang alim, seorang yang luar biasa, terkenal di seluruh penjuru dunia. Panjenengan, andikan panjenengan seorang yang biasa saja, saya tidak akan menceritakan. Saya khawatir apa yang saya ceritakan adalah merupakan fitnah karangan saya belaka. Baik Pak Yai, saya ceritakan. Saya berangkat ibadah haji bersama ayah saya. Dan ayah saya sejak berangkat haji itu sudah tua renta sakit-sakitan. Tetapi ayah saya senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, bertaubat kepada Allah. Dulunya sering meninggalkan sholat, dulunya sering meninggalkan ibadah puasa. Tapi sebelum menjalankan ibadah haji ini, ayah saya bertobat kepada Allah, mengkodok sholat-sholatnya, bahkan puasanya sebelum dikodoknya. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi justru Allah memanggilnya dalam keadaan su'ul khotimah. Malam itu jenazah ayah saya tunggu. Jenazah ayah saya tunggui. Tetapi datanglah di tengah malam yang gelap gulita, yang dingin itu, di tengah malam mendekati waktu subuh itu, saya tertidur lelap. Datanglah seorang laki-laki yang melewati kaki ayah saya, kemudian membuka wajah ayah saya. Wa masaha wajahu wa yadhu wajhu. Wajah ayah saya dibuka, kemudian disiup, kemudian diusap. Setelah diusap, wajah ayah saya yang tadinya hitam kelam menjadi putih berseri. Wajah ayah saya yang tadinya hitam kelam tidak bisa tersenyum. Wajah ayah saya yang cemberut menjadi tersenyum. Tanda-tanda husnul khotimah dan su'ul khotimah. Setelah itu ditutupinya lagi. Saya dalam keadaan bermimpi yang seperti itu. Kemudian ketika selesai menutupnya, kembalilah seorang laki-laki tadi melewati kaki ayah saya. Sebelum sampai melewati kaki saya, orang tersebut, saya tarik lengan bajunya. Panjenengan sinten wahai bapak yang telah menyelamatkan ayah saya dari mati, meninggal dalam keadaan sul khotimah menjadi husnul khotimah? Ketahuilah, Ana Muhammad ibnu Abdillah hamilul Quran wa anna abaka mudniban fasikun. Saya adalah Nabi sampean mas. Saya adalah Rasul sampean mas. Saya adalah Nabi Muhammad yang menyebarkan ajaran agama Islam, yang membawa risalah Al-Quran. Ayah sampean dulu sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan ibadah puasa, dulu bergelimang dosa dan maksiat. Tetapi menjelang ibadah haji, ayah sampean sudah bertaubat. Ayah sampean sudah mengqodoi sholat dan puasanya, bahkan
berbanyak sholawat kepadaku, bersolawat kepadaku, maka aku diberikan oleh Allah syafaat, diberikanlah untuk memberikan syafaat kepada ayah sampean walaupun meninggal dunia su'ul khotimah menjadi husnul khotimah berkah sholawat yang dilantunkan yang tidak pernah berhenti kepadaku. Itulah cerita yang saya sampaikan untukmu. Setelah itu Rasulullah meninggalkannya, kemudian terbangunlah dari tidurnya, dibukalah wajah ayahnya putih bersih, bahkan bau semerbak Rasulullah, tampan wajah Rasulullah yang ganteng, baju Rasulullah yang indah senantiasa terbayang di sisi wajah seorang pemuda tadi. Itu Pak Yai yang menyebabkan saya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kajian surah Ahzab ayat 56. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah, untuk senantiasa menyayangi Rasulullah dengan memperbanyak baca sholawat, mengamalkan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah kita apabila dipanggil oleh Allah kapan saja bisa faati Rasulullah, keimanan dan ketakwaan kita akan mampu mengantarkan akhirat kita berikan oleh Allah akhirat yang sempurna, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima في من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.